Sahabat Dimas, ada baiknya sebelum sahabat bertanya baik melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp, sahabat tekan dulu tombol subscribe supaya saya mengerti bahwa sahabat mendukung channel ini. Sahabat Dimas, lama sekali saya tidak mengupload dan memberikan tutorial tentang sistem demineral dari pengolahan air. Saya sibuk mengurusi produk PVDF sampai-sampai satu produk ini terabaikan. Padahal produk ini produk yang paling disukai oleh semua sahabat yang bergerak di bidang pengolahan air dan mengalami kesulitan dengan TDS air sumurnya yang tidak diinginkan dalam bisnis airnya. Sahabat Dimas, saya sangat favorit untuk menjelaskan produk demineral ini. Sebab dengan menggunakan mesin ini, TDS hasil dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita dalam berbisnis air. Jika kita menggunakan membran, kita hanya mendapatkan satu hasil produksi dari air yang kita inginkan. Tetapi dengan menggunakan mesin demineral ini, kita dapat menentukan TDS dan pH air yang kita inginkan tanpa mengurangi cita rasa air itu sendiri. Air demineral memiliki rasa istimewa karena pada saat terjadinya pertukaran ion dari ion positif ke ion negatif, hidrogen yang dihasilkan dan oksigen yang dihasilkan adalah oksigen dan hidrogen murni. Sahabat Dimas, mesin pengolah demineral ini di dalam penggunaannya tidak sesulit apa yang dibayangkan orang jika Anda belajar dari orang yang benar. Mesin ini saya buat dengan tangan sendiri, saya desain dengan cara saya sendiri, dan untuk hasilnya saya ajarkan juga dengan cara saya sendiri. Oleh sebab itu mesin ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari ilmunya. Jadi kalau seperti beberapa teman yang meminta untuk membeli perangkatnya saja tanpa menyertakan isinya, berarti ilmunya tidak ikut dan tidak akan mendapatkan hasil seperti apa yang diinginkan. Nah, sahabat Dimas, tangki ini ya, ini berisi 60 liter resin. Tank medianya berdiameter 10 inci dengan tinggi 130 cm, sudah terpasang dan terinstalasi lengkap. Ada dua tong di sisi kiri dan kanan. Ini adalah tong bahan cuci. Jadi, kita tidak perlu kotor-kotor untuk atau ketika melakukan regenerasi. Demikian juga di sisi dari kation, ada tangki, ada tong untuk menempatkan bahan cuci. Di sini memang tampak sekali banyak stop kran, tetapi secara prinsip sebenarnya sudah sangat jelas mana kran regenerasi, mana kran pembilasan, dan mana kran produksi. Jadi, jika melakukan regenerasi, cukup kran regenerasi yang dibuka, sementara kran produksi dan kran bilasnya ditutup. Jika kita hendak melakukan pembilasan, berarti kran regenerasi seluruhnya ditutup dan yang terbuka hanya kran bilas. Demikian juga ketika kita melakukan produksi, berarti kran regenerasi dan kran bilas kita tutup, yang terbuka hanya kran produksi. Di sini sudah disediakan TDS meter, gunanya untuk mengetahui atau membaca berapa jangkauan TDS dari air yang hendak kita jual. Perangkat ini sangat efisien untuk air dengan TDS 300 ppm ke bawah. Jadi, jika kita menggunakan air dari sumur dengan TDS 300 atau 280 atau 250 atau 200 ppm, hendak kita turunkan ke 50 boleh, ke 10 boleh, ke 40 boleh, ke 70 boleh, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Target itu dapat kita capai dengan menggunakan mesin ini. Di sini untuk regenerasi juga sudah saya sediakan. Di sini ada power untuk regenerasi. Ini ada tombol pompa air dan tombol untuk menghidupkan seluruh komponen ini. Sahabat Dimas, dalam mengoperasikan mesin ini, di sini sudah saya sediakan tombol power. Jadi tombol power ini kita gunakan untuk menghidupkan seluruh perangkat ini. Di bawah ada lampu penerangan yang akan menerangi pekerjaan kita jika kita bekerja di malam hari. Jika saya hendak melakukan regenerasi, di sini ada
tombol biru bertuliskan in. Di sini ada tombol merah bertuliskan tiris. Ini adalah untuk meregenerasi kation. Demikian juga pada anion sama, tombol biru untuk in dan tombol merah untuk tiris. Ini kita gunakan untuk melakukan regenerasi di anion. Jadi, jika saya hendak melakukan regenerasi, saya akan menghidupkan pompa dari tong, ya, dari tong ini. Bahan cuci akan masuk ke dalam tangki anion. Jika saya sudah selesai melakukan regenerasi anion kation, saya akan matikan dan saya akan mengembalikan bahan cuci seluruhnya ke dalam tong ini kembali dengan cara menekan tombol tiris. Jadi ketika saya menekan tombol tiris, seluruh material bahan cuci yang tersimpan atau menggenangi kation semua akan kembali ke tong ini untuk nanti kita gunakan regenerasi berikutnya. Demikian juga pada anion. Sama, jika saya hendak melakukan regenerasi anion, saya akan menghidupkan tombol ini. Ya, jadi ketika saya menghidupkan tombol in, bahan cuci dari tong ini akan masuk ke dalam tangki anion. Jika masa cuci sudah selesai, 1 jam, saya akan menghidupkan ini kembali untuk mengembalikan bahan cuci semua kembali ke tong. Apakah pada waktu kita melakukan regenerasi hanya kation duluan, baru kemudian anion? Tidak, kita melakukannya secara bersama-sama, sehingga durasi waktunya akan sama, akan pas. Kalau tidak bersama-sama, kesulitan kita adalah nanti ketika kita melakukan regenerasi atau melakukan pembilasan, durasi waktunya akan berselisih 1 jam jika kita melakukan ini satu persatu. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama. Jika kita menggunakan sistem demineral, khususnya dari mesin yang saya buat, kita bisa menentukan pH jangkauan secara spesifik. Misalnya TDS kita ingin 90, kemudian pH-nya ingin 7,5. Itu normal ya, berlaku untuk semua umat. Air itu bebas, bisa diminum untuk semua orang. Nah, kita bisa melakukan jangkauan itu setelah kita melakukan regenerasi. Jadi, saya tidak berhandai-handai atau tidak berusaha untuk membangun Anda punya impian yang kemudian impiannya itu jadi salah. Yang paling sering kita dengar adalah orang mengatakan seperti ini. Itu belum 1 jam sudah naik TDS-nya. Itu baru setengah jam produksi, TDS-nya sudah naik. Masalahnya di sini letaknya bukan pada jam. Jadi, saya hampir tidak pernah, kalau saya pernah mengatakan mungkin saya lupa, tetapi sebenarnya secara prinsip, proses produksi ini bukan bergantung dari jam, tetapi jumlah capaian air di dalam toren, di dalam tong. Ya, misalnya kita membuat air sumur ya. Saya tidak bilang ini air dari PDAM. Saya lebih menganjurkan untuk menggunakan air sumur. Kenapa harus menggunakan air sumur? Karena air sumur ini stabil. Jadi air sumur itu stabil. Air sumur hari ini sama dengan air sumur besok. Tapi kalau kita menggunakan air PDAM, itu kualitasnya tidak sama, tidak stabil. Jadi kita kebingungan mencari. Tetapi kalau kita menggunakan air sumur, TDS yang kita pakai hari ini itu sama dengan TDS yang kita pakai besok. Jadi airnya lebih stabil kalau kita menggunakan sumur. Jadi ketika kita menentukan batas regenerasi yang sudah normal, dia akan berlaku terus, tidak berubah lagi. Jadi misalnya kita mencuci dengan bahan kandungan 10% atau 5%, dia sudah menghasilkan air sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika air itu berubah, nah kita tidak bisa mendapatkan hasil. Jangankan pengguna yang pemula, saya yang sudah menggunakan ini bertahun-tahun atau sudah mempelajari teknik ini bertahun-tahun, terkadang saya regenerasi juga tidak berhasil. Itu disebabkan banyak hal. Mungkin karena bahan cuci kita kualitasnya rendah, atau kurang, atau pencampuran kita tidak sempurna. Karena terkadang kita malas. Banyak orang yang menghubungi saya tentang mesin demineral ini, mereka mengatakan bahwa Pak, menggunakan mesin demineral itu sangat susah. Berbelit-belit, katanya begitu. Lebih baik enak pakai mesin RO, tinggal pajang, langsung hidup, langsung menghasilkan air, airnya buangannya banyak, itu hasilnya sedikit, tetapi kerja langsung enak gitu ya. Kalau saya berpikiran bahwa namanya kita bekerja ya harus susah ya. Kita bekerja ya harus susah, kita bekerja ya harus sulit. Namanya kita bekerja. Kalau kita punya pekerjaan berhasil, itu berarti rezeki yang kita dapat itu berimbang dengan kita punya pekerjaan. Tetapi kalau kita hanya mau enak-enak saja duduk, enak-enak nikmat, ya tentu ya rezeki yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan juga akan seperti itu enaknya. Jadi memang menggunakan mesin demineral ini memang susah ya. Tetapi kalau Anda diajari atau sahabat yang Dimas diajari dengan cara yang benar, tidak susah. Sangat mudah. Anda mungkin akan pusing-pusing 3 hari atau 4 hari, tapi sesudahnya Anda akan dapat nikmat. Sebab jika kita menggunakan mesin demineral ini,
listrik itu kecil sekali ya. Seperti pompa air yang saya pasang di sini, ini pompa airnya hanya 125 watt dengan kapasitas pompa 18 liter per menit. Artinya 1000 liter per jam. Jadi, mesin yang paling cepat menghasilkan air dengan TDS paling rendah itu hanya mesin ini. Mesin ini masa pakainya lama, antara 5 sampai 7 tahun. Jadi, usianya lebih panjang. Kita tidak perlu menggandakan penggantian selama masa proses itu. Jadi, selama proses itu berlangsung, kita tidak membutuhkan penggantian. Misalnya, sekarang kita beli membran 1, 2.700.000. Yang kondisi airnya buruk, nanti bulan depan harus beli lagi 2.700.000. Bulan berikut, beli lagi ya, seperti itu. Jadi, jika kita menggunakan mesin demineral, ini biayanya sangat sedikit. Jika kita menggunakan air sumur, kemudian kita olah dengan demineral, kualitas airnya rasanya juga enak. Rasanya nikmat, segar, tidak ada keluhan pahit atau sejenisnya. Jadi, keluhan konsumen terhadap cita rasa air yang didapat itu matching, artinya cocok dengan semua lidah pelanggan. Nah, sahabat yang Dimas, misalnya dalam 1 bulan kita menjual air 200 galon 1 hari, listrik yang kita butuhkan untuk mengolah air selama 1 bulan itu sekencang-kencangnya hanya Rp53.000 beban listriknya. Tetapi jika kita menggunakan mesin lain, Anda pasti akan membayar listrik lebih dari Rp1.000.000. Itu perbedaannya. Jadi penghematan terjadi di beban listrik. Anda mengatakan, Pak, itu bahan cucinya kan juga beli. Tapi jika kita hitung antara bahan cuci dengan penggunaan mesin ini dan hasil produksinya, per 1 galon, mesin ini akan meminta biaya per 1 galon itu hanya Rp750 per 1 galon. Itu sudah termasuk beban listrik, termasuk beban pompa air di sumur, dan beban pompa air di mesin ini. Jadi sangat murah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin lain, kita tidak akan mendapatkan biaya produksi serendah itu. Jadi, jika kita menggunakan mesin ini, kita menjual air dengan harga 7.000, itu 2.000-nya adalah biaya produksi termasuk tukang isi galon. Yang 5.000 itu punya kita. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi kalau kita jual air mepet-mepet, bagaimana mungkin kita bisa berbagi ya? Kita punya banyak masalah dengan pekerja, kita punya masalah di akhir bulan dengan penggajian, dan banyak hal yang menghambat ketika kita menjual air Rp5.000. Nah, sahabat yang Dimas, ini adalah mesin dengan solusi biaya yang paling murah, menghasilkan air dengan kualitas terbaik. Beberapa orang yang sudah membeli mesin ini, kebanyakan mereka datang juga dari jauh, mereka belajar ke sini, saya ajari sampai bisa, baru kemudian mereka pulang untuk memasangnya sendiri di tempatnya. Tetapi saya tidak pernah pergi ikut memasang mesin ini di rumah setiap orang. Tidak pernah. Jadi biasanya saya membuatkan video tutorial bagaimana cara menginstalasi. Kalau orangnya datang ke tempat saya sini, saya ajari caranya menginstalasi, sehingga dia bisa menginstalasi sendiri di rumahnya. Tetapi posisi dari mesin ini adalah, misalnya kita sudah punya sistem pengolahan dasar, kan berakhir di tangki penampungan besar. Nah, kita sambungkan ke mesin ini, kemudian kita langsung produksi. Jadi tidak menunggu waktu ya. Nah, bagaimana capaian hasil TDS bisa kita jangkau? Kita bisa menjangkaunya lewat TDS monitor ini. Ya, ini adalah TDS monitor. Jadi, ketika angka di TDS ini sudah menunjukkan nilai yang tidak sesuai dengan kita punya keinginan, kita tinggal matikan pompa air. Ya, ini adalah pompa air di bawah sana, sudah hidup. Kita tinggal matikan pompa airnya. Kemudian kita lakukan regenerasi 1 jam, kemudian kita bilas, dan kita lanjut produksi lagi. Jadi bisa produksi terus, tidak ada habisnya. Namanya kita bekerja ya, kita harus duduk kerja. Kalau kita berbisnis air, kemudian kita tinggalkan, kita pergi kemana-mana, hasil yang kita capai pun akan seperti sama gitu. Kita pulang, ini kelihatan penjualannya banyak, uangnya tidak ada ya, itu yang terjadi. Nah, untuk menghindari itu sahabat, saya memberikan suatu solusi bahwa inilah mesin demineral yang saya buat dan diperuntukkan untuk kebutuhan kita yang berbisnis air. Terima kasih atas atensinya, salam Ken Dimas. Bulan